Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berada di tempat yang berbeda dan di sekolah banyak lagi kelas ini. Ya, kalau kita dulu sekolah tidak ada lagi kelas di sekolah terus ya. Hari ini dengan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah itu juga mengajarkan kita bagaimana melihat dunia luar sekolah kita. Ya, sambil kita melihat-lihat, sambil kita menambah wawasan. Salah satunya hari ini adalah kontemplasi gedung DPRD Kota Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Hijriah Penang, SPD, MPD, ya. Kalau Ibu Kep sendiri, saya bertanggung kecil. Ya, jadi ini Ibu Kep lihat saya kecil. Ya, mahasiswa memang milih Kep saya masih SMP. Ya, SMP. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping hari ini dari SMP Negeri 30 yang di BTP, selamat datang Bapak Ibu di DPRD Kota Makassar. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum Pak Dr. Muhajir, Kepala Bagian Humas Pak Ihsan Asari SPD. Dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku sekalian, siswa SMP Negeri 30 Makassar. Ini kelas berapa ya Bu? 8 dan 7. Coba. Ya, ajukan tangan. Titis. Yang berada di belakang saya ketika mendengar kata DPRD adalah pemerintah dan pengurus kota. Sekian. Foto tahu kalau gitu dia kasih nyala main foto bahwa dia di layar. Ya, langsung fokus di layar. Ya. Ada lagi yang mewakili siswa perempuan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Syara Janika Sofia. Yang terpikir di benak saya ketika mendengar DPRD yaitu persidangan. Sekian, terima kasih. Akronim DPRD itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa yang berada di gedung DPRD ini adalah anggota dewan yang mewakili rakyat 1.700.000 orang di Kota Makassar. Ya, jadi kalau di DPRD ini ada 50 anggota dewan yang mewakili 1.700.000, termasuk Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian yang tinggal di Makassar. Kecuali ada tinggal di luar Makassar ya, itu tidak diwakili oleh dewan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di dalamnya memuat bahwa unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah kepala daerah, ya, kepala daerah. Kalau kita di Makassar, kepala daerah namanya wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini unsur pertama. Unsur kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, itulah tempatnya di sini, gitu, ya. Untuk menjalankan kegiatan administrasi dan operasional, maka di dua unsur ini ada yang namanya DPRD disupport oleh sekretaris DPRD. Itulah kami, ya. Jadi adik-adik kami ini yang ada bertiga di sini sama dengan Bapak Ibu Guru, sama-sama ASN, sama-sama PNS pemerintah kota. Tetapi kami ditugaskan di sini untuk mensupport administrasi dari Bapak Ibu Dewan. Gitu. Nah, yang kedua, apa sih fungsinya Dewan?
Nah, ini trifungsi dewan ada 3. Yang pertama fungsi legislasi. Nah, itu tadi. Jadi yang pertama tadi saya jelaskan penyelenggara pemerintahan daerah, cocok itu ada tadi yang lain. Dari sampai 30 dari batas. Ya. Jadi yang saya jelaskan yang bukan salah satunya, yang pertama adalah fungsi legislasi. Nah, seperti yang tadi itu yang siswi yang mengatakan di kepalanya ketika disebut DPRD adalah persidangan. Nah, salah satu fungsi ini silakan yang di belakang. Iya, DPRD juga di sini ikut menyusun, ya, ikut menyusun anggaran. Kira-kira dinas pendidikan dikasih berapa triliun gitu, ya. Nah, jelaskan dahulu. Sebentar kita setelah itu kepala sekolah memberikan arahan, nanti kita diskusi. Anda bisa tanya apa saja tentang legislatif, tentang DPRD. Kalau kalian bisa jawab, dijawab. Kalau tidak, ya bisa dihubungi. Ya, untuk itu kepada Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Kepala Bagian Umum Bapak Dr. Muhajir, ya, saya lupa menyebut nama Bapak Sekretaris Dewan Bapak Nahyar. Beliau sebelumnya menjadi Sekretaris Inspektorat di Kota Makassar. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan rekan-rekan guru selanjutnya dari media yang hadir pada pagi hari ini, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, kami sangat bersyukur bisa dihadirkan di ruangan ini. Anak-anakku sekalian ketahui bahwa ruangan ini sesungguhnya sangat keramat di tempat ini. Namun luar biasa pada hari ini sebuah nikmat dari Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, kita diperkenankan masuk dalam di tempat ini dijadikan sebagai kelas. Sekiranya kelas kita seperti ini, pasti tidak mau jadi keluar dari kelas. Ya. Kembali kayaknya. Iya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kita harus belajar sungguh-sungguh agar generasi setelahnya kita semua bisa menikmati kelas seperti yang ada di tempat ini. Tempat ini namanya Ruang Bangga. Ya, di sini saya beberapa kali juga diundang, tapi membahas tentang pendidikan. Di sini pula kita ditanya seperti di sidang apa yang sudah dilakukan di sekolah untuk memperbaiki pendidikan di Kota Makassar. Jadi tempat ini adalah tempat dimintai pertanggungjawaban kerja kita di lapangan, karena itu hak prerogatif DPRD. Ya. Bapak Ketua yang terhormat, saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang hadir pada hari ini adalah perwakilan dari 20 kelas. Kami sebenarnya ada 33 kelas, tapi karena ruang kelas kami kurang, hanya 27 kelas, ya. Sementara kami ada 33 rombongan belajar, maka untuk 33 itu kita jadikan 30 rombel pelaksanaan pembelajarannya, sehingga dalam satu kelas itu ada sampai 41 anak. Ya. Kenapa kami menerima seperti itu? Karena kapasitas ruang kelas yang ada sekarang itu memuat 48 siswa. Ya. Jadi kami terima seperti itu, namun dilaporkan sesuai Katolik adalah 36 per rombongan. Itu ketentuan di data pokok kependidikan. Kemudian
yang 3 kelas itu kami gunakan laboratorium, ruang media dan ruang galeri itu kami jadikan kelas, sehingga ruang-ruang itu tidak ada. Mudah-mudahan pembahasan anggaran nanti ingat SMP Negeri Makassar kekurangan 6 kelas. Ya. Kemudian dari 33 kelas itu terdiri dari 1.167 siswa dengan tenaga pendidik 69 dan tenaga kependidikan lebih 10, sehingga jumlah personil yang ada di SMP Negeri 3, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Negeri 30 Makassar 81 orang. Jadi kami keluarga besar SMP Negeri 30 Makassar terdiri dari 1.167 siswa dan tenaga pendidik 81 orang. Kurikulum yang kami gunakan kurikulum Merdeka, ya, sehingga pada hari ini kami datang memenuhi kewajiban dalam menjalankan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini terdiri dari 6 tema. Salah satu temanya adalah suara demokrasi. Sehingga pada hari ini kami datang di sini untuk belajar bagaimana berdemokrasi. Ya, di sekolah ya kami mempraktekkan melalui pemilihan ketua OSIS. Jadi kami melaksanakan pemilihan ketua OSIS seperti pemilihan umum yang dilakukan di masyarakat, ya. Jadi itu yang kami lakukan di sekolah. Hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mewakili rakyat. Ya, jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana melayani masyarakat. Ya, tentu yang akan dilayani calon kandidat ketua OSIS nanti adalah masyarakat SMP Negeri 30. Jadi belajarnya baik-baik karena bagaimana menentukan undang-undang kelas, undang-undang sekolah yang termaktub sebagai tata tertib dan kesepakatan kelas. Di awal pembelajaran kita sudah dilakukan kesepakatan kelas dan ditetapkan menjadi undang-undang kelas. Ya, itu yang anak-anak mungkin belum tahu bahwa seperti itu juga yang dilakukan di DPRD, namun DPRD skalanya tentu skala besar karena skala kota Makassar. Selanjutnya yang kami ingin laporkan bahwa pada hari ini outing kelas kami ada di 2 tempat. Untuk yang kelas 9, outing kelasnya di Pinisi, itu tema P5-nya adalah kearifan lokal. Jadi yang kelas 9 belajar kearifan lokal, yang di sini belajar suara demokrasi. Sekali lagi terima kasih atas diterimanya kami, luar biasa, sebuah penghormatan bagi kita di sini. Anak-anakku sekalian, saya perlu sampaikan pengalaman saya kalau dihadirkan di sini, yang ada di sini hanya orang-orang ketua DPR, wali kota, ya, atau kepala dinas. Tidak pernah saya menyangka bahwa saya akan duduk juga di sini. Ragu-ragu saya tadi duduk di sini karena ini sesungguhnya tempat dewan yang terhormat. Kalau di sini kita bicara dewan yang terhormat, kalau menyebut namanya. Jadi luar biasa anak-anakku sekalian, belajarlah baik-baik supaya anak-anakku bisa seperti Bapak Sekretaris Dewan di sini. Luar biasa memang beliau, pintar sekali dulu. Saya sudah kuliah, dia masih SMP 3. Perjalanan kegiatan khusus pembelajaran anak-anak kami ada yang tidak berkenaan, ya mohon dimaafkan. Sesungguhnya kami selalu melakukan
selama 15 menit, kemudian sholat duha dan literasi baca. Sehingga masuk 30 bahan belajar akademik. Jadi pembelajaran yang hari ini sesungguhnya adalah pembelajaran akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Hari ini juga kami ada secara langsung yang dipegang oleh Arif, HP-nya bisa langsung pada channel kami sekitar DPD, dan nanti sebentar bisa disaksikan di YouTube melalui media kemasyarakatan. Ada YouTuber kita Pak Aris, ya. Kami di DPD lengkap untuk medianya, ya. Bahkan di DPD ini untuk menyerap aspirasi masyarakat itu juga ada namanya podcast. Ada di top podcast. Tahu ya? Sekarang anak-anak milenial kalau nggak tahu podcast berarti kurang gaul. Ya, jadi seperti disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa memang kita harus belajar dari awal. Ya minimal hari ini kita sudah wawasan anak-anakku sekalian. Ya, jadi disinilah tempatnya demokrasi. Makanya ada tagline di sini, serap aspirasi demokrasi Palu. Ya, itu tagline kami di sini. Nah, untuk itu di sini ada 3 portal untuk aspirasi. Jadi masyarakat bisa juga. Yang pertama adalah portal DPRD, itu bersih web kami di sini untuk menampilkan semua apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa menjadi perencanaan. Yang pertama. Yang kedua, portal yang kita siapkan, kanal yang kita siapkan adalah Ajama. Ya, Ajama itu kalau bahasa Makassar artinya mengadu, bukan panjang-panjang. Ya, ada sih panjang-panjang. Ada itu. Anak-anak kita bahasa Makassar. Tahu ya? Tahu ya. Jadi kanal kedua itu namanya Ajama. Ajama itu warga masyarakat bisa menyampaikan keluhannya, keluhan apa saja. Itu nanti disampaikan kepada anggota DPR yang berkaitan dengan keluhan tersebut. Contoh misalnya untuk kesejahteraan rakyat. Bila anak ini Pak untuk sekolah, padahal dia sudah umur 7 tahun, tidak diterima di apa-apa, bla bla bla. Contoh yang ketiga, itu ada namanya erota. Ini masih dalam masa pengembangan. Erota itu kalau bahasa Makassar artinya kemauan kita, bukan erota ya, tapi erota itu singkatan dari reses oleh kita. Jadi anggota DPRD itu di dalam undang-undang itu mempunyai kewajiban untuk reses. Nah, ini anak-anak perlu tahu, hari ini mulai dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 5, 50 anggota dewan ini masuk di masa reses. Jadi reses itu 3 kali setahun. 3 kali setahun, setiap pelaksanaan reses itu 6 titik yang di Makassar. Nah, anggota dewan turun ke masyarakat, turun ke dapilnya. Dapil itu daerah pemilihan. Ya, jadi daerah pemilihan itu disitulah anggota dewan turun di dapilnya untuk menyerap aspirasi. Ya, kami mempersiapkan visualnya bahwa anggota dewan itu mengumpul masyarakat. Meminta aspirasinya apa? Contoh misalnya orang di Tamalantaya, di daerah-daerah masuk lorong-lorong sana, ada aspirasinya bilang, Pak Dewan, kami di sini setiap malam gelap ekonomi. Kalau kita jalan kaki dari ujungnya lorong masuk ke dalam, itu gelap. Nah, makanya anggota dewannya masih mencatat. Itu tuh disampaikan ke SKPD atau dinas-dinas terkait. Nah, ini kalau kamu jalan, itu di dinas perhubungan. Nanti ambil ke dinas perhubungan, nanti dinas perhubungan dikaji apa alokasi itu memang bisa untuk dikasihkan lampu jalan, bagaimana anunya teknisnya itu nanti dianggarkan di dinas perhubungan, begitu. Langsung dikerjakan kayak begitu. Jadi, itu. Nah, untuk erota tadi, ya, itu kami siapkan juga aplikasinya. Jadi Ajama dengan erota itu ada. Anak-anak sekarang bisa lihat di apa itu Play Store, maupun App Store, itu ada tersedia di sana. Ya, silakan di download, coba pelajari.
itu kalau aspirasinya kita bisa langsung menuju anggota dewan yang kita mau sampaikan aspirasi kita. Contoh misalnya di Dapil 1 itu meliputi wilayah Rapocini, Kecamatan Makassar. Nah, itu salah satunya misalnya kita mau pilih ada namanya Ibu Adi Suhada misalnya. Ya, tinggal daerah situ itu diklik namanya beliau, fotonya beliau. Terus apa yang mau disampaikan di situ? Apa keluhannya? Misalnya di tempatnya kita tadi itu lampu jalan di jalan ini, jalan Rapocini, lorong 3, lorong 3 sepanjang lorong 3 itu gelap kalau malam. Kalau ada foto malam-malam di situ kita bisa tampilkan di aplikasi itu, bisa masuk. Itu nanti diolah oleh admin kita di sini. Nah itu untuk membantu Bapak Ibu anggota dewan pakai aplikasi. Gitu. Tetapi kita juga tidak menutup bahwa semua jalur-jalur penyampaian aspirasi itu tetap ada. Jadi ada demonstrasi, silakan, tapi jangan anarkis. Nah, di depan itu ada namanya tempat penyampaian aspirasi. Ada ruangan khusus, itu warga masyarakat yang mau menyampaikan keluhannya atau aspirasinya melalui unjuk rasa, kami tetap persilakan. Ya, nanti itu kalau misalnya setelah dikaji itu diperlukan RTP, rapat dengan pendapat, maka itu akan mengundang stakeholder, akan mengundang pihak-pihak terkait untuk bersama-sama membicarakan apa yang menjadi aspirasi itu. Gitu. Tapi kalau misalnya aspirasinya bisa langsung tidak berarti, misalnya demo karena ada satu RT di situ susah sekali dapat KTP, ketika ditelepon kepada dinas katakan situ, itu ada beberapa keluarga katanya tak dapat KTP, itu langsung selesai di situ. Tapi kalau misalnya setelah dikaji memang itu memerlukan beberapa instansi, stakeholder, dinas maupun organisasi atau instansi lain, itu maka diadakan namanya RTP, rapat dengan pendapat. Itu meminta pendapat semua dan diputuskan apa hasilnya itu untuk dilaksanakan. Jadi itu kegiatan kita. Ya, saya kira itu penyampaian dari saya. Ya, kita buka dengan sisi diskusi. Ya. Baik, Anda semua pasti Ibu yakin pasti banyak hal-hal yang sangat Anda inginkan untuk tanyakan kepada narasumber kesempatan yang sangat langka dan berbahagia ini. Silakan Anda yang mau bertanya, ajukan tangan terlebih dahulu, nanti setelah ditunjuk baru dulu. Oke, baik. Silakan ya. Kita nggak kenal lagi layar. Jadi layar. Kalau mau jadi layar, bertanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dahlia Aiswas MSI selaku Sekretaris Ketua DPRD Kota Makassar beserta jajarannya, dan kami hormati Ibu Ijra Enang SPD selaku Kepala Sekolah PTS SMP Negeri 30 Makassar beserta Bapak Ibu Guru pendamping, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman dan adik-adik semuanya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anduna Salsila dari kelas 2 SMP Negeri 30 Makassar. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Apa saja tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Apa saja tugas Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Macam mana? Oh ya, ada dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sofian. Saya dari kelas 72 dari SMP Negeri 30 Makassar. Saya ingin mengajukan pertanyaan, sidang apa saja yang bisa dilakukan di DPRD Kota Makassar? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga, Nak, silakan yang laki-laki yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyadi Mursyid. Saya dari kelas 73. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang dibahas di persidangan DPRD Kota Makassar. Terima kasih. Pertama yang pertanyaan tadi itu adalah kebetulan Anda ini adalah kandidat calon ketua OSIS untuk periode ini. Ya, kami mempersilakan Pak. Silakan. Ya, selamat ya menjadi kandidat
ya. Karena saya juga pernah menjadi ketua OSIS, tapi jadi anak sekalian, anak-anak sekalian, dari 3 pertanyaan ini kurang lebih sama. Jadi dari penjelasan awal bahwa tugas dan fungsi DPRD itu ada 3 tadi, ya, yang namanya trifungsi DPRD. Trifungsi itu tadi, yang satu pengawasan, yang tugasnya pengawasan, jadi seperti itu pengawasan itu terbagi dalam 4 komisi. Jadi mengawasi, ini sudah diawasi semua hajat hidup orang banyak, mulai dari pemerintahan, kesejahteraan, pembangunan, ekonomi, itu diawasi oleh DPRD. Nah, itu fungsi pengawasan yang tadi fungsi budgetingnya bersama-sama kepala daerah atau eksekutif untuk membicarakan anggaran pendapatan belanja daerah. Itu disingkat apa? Kalau anggaran pendapatan dan belanja daerah disingkat apa? APBD. Biasa dengar kan? APBD. Nah, fungsi dan tugas yang 3 itu tadi adalah legislasi. Nah, itu jawabannya. Legislasi itu adalah membuat produk hukum daerah. Nah, kalau produk hukum daerah itu ada namanya perda, ada namanya aturan-aturan lain, peraturan pemerintah, peraturan DPRD, ini dibahas. Ya, contoh misalnya untuk membuat perda. Ya, jadi terjawab tadi ini penajam kedua dan ketiga. Untuk membuat perda itu salah satu produk hukum daerah. Membuat perda itu harus ada inisiasi. Inisiasi itu ada 2, ya. Yang pertama inisiasi dari pemerintah kota, itu pihak eksekutif. Kalau saya bilang pihak eksekutif itu berarti yang saya maksud adalah pemerintah kota, wali kota, wakil wali kota beserta jajarannya. Itu inisiasi pemerintah kota eksekutif. Kalau legislatif, inisiasi legislatif itu adalah inisiasi atau inisiatif dari dewan, terdiri dari 4 komisi. Ya, contoh misalnya kita mau bentuk perda tentang pendidikan misalnya, atau revisi perda nomor berapa itu, perda pendidikan nomor 9 ya. Itu perlu misalnya revisi. Itu dinas pendidikan sebagai leading sektor itu mengajukan ke DPRD. Ya, tentunya yang bertentangan di sana wali kota mengajukan ke DPRD. Nanti di DPRD itu dimasukkan sebagai program perda. Ya, jadi program perda itu adalah rencana-rencana peraturan daerah yang akan dibahas tahun itu. Contoh misalnya kalau kita di DPRD Kota Makassar, tahun ini kita ada dalam program perda jumlahnya itu sebanyak 24 perda yang akan dibahas tahun ini. Ya. Jadi setelah masuk bahannya di sini, masuk di Bapak Perda itu merupakan alat kelengkapan dewan yang membahas tentang perda-perda yang akan dibahas nanti. Nah, setelah masuk itu, maka dibentuklah pansus. Ya, pansus itu panitia khusus. Anak-anak usaha sedang pansus ya. Jadi biasanya di media itu ada kata pansus. Pansus itu panitia khusus. Dan inilah pansus yang membahas perda, usulan perda itu untuk dijadikan perda. Nah, tahapan selanjutnya adalah ada naskah akademik. Jadi perda itu sebelum dibahas itu harus ada acuannya. Nah, naskah akademik itu melibatkan kampus-kampus yang ada di Kota Makassar maupun lembaga yang kredibel untuk membuat produk hukum legal drafting. Jadi di sana ada naskah akademiknya yang mengatur apa tujuannya ini kan dibuat, apa manfaatnya. Jadi pasal itu dibahas oleh pansus. Ya, berdasarkan naskah akademik dan draftnya itu yang diajukan oleh inisiasi. Nah, disitulah kita lihat dalam pembahasan itu nanti kita juga ada namanya konsultasi publik. Nah, jadi fokus discussion group. Dia itu disampaikan apa rencana perda yang akan dibuat. Contoh misalnya pendidikan, kita selalu mengambil contoh pendidikan, ya, contoh pendidikan. Itu kita undang tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati
pimpinan. Ya, termasuk juga mungkin perwakilan kepala sekolah. Ya, itu dalam konsultasi publik. Disinilah anggota DPR mendengar hadir. Ya. Jadi itu juga peraturan daerah masuk yang paling di bawah. Ya, itu adalah dari kita dari data Unas ya, Fakultas Hukum, Unas, apalagi yang ada UBI. Ya, jadi peraturan daerah itu masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Jadi mulai dari undang-undang dasar. Masih ada mau banyak yang penasaran ini Pak. Oke, silakan Pak yang sudah muncul dilayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nestor Fikasari dari kelas 82 SMP Negeri 30 Makassar. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Apakah dalam menentukan keputusan dilakukan sidang dan bagaimana cara menentukan keputusan dalam sidang DPRD Kota Makassar? Terima kasih. Dari kelas 84 atau 82 kemarin ingin bertanya tentang bagaimana teknik belajar yang efektif yang dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih mudah mengerti, menghafal, menjelaskan suatu materi dengan lebih fokus. Oke, baik. Nanti mengikuti jejaknya Pak Sekwan. Ditugaskan oleh wali kota untuk bertugas sebagai supporting administrasi daripada DPRD. Jadi anggota DPRD sini ada 50 orang, ya, yang mewakili kita semua. Nah, dibantu oleh sekretariat DPRD. Nah, kalau sekretariat DPRD itu dipimpin oleh seorang sekretaris. Itulah adalah saya beserta jajaran saya. Ada kepala bagian di sini, ada kepala bagian sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Apa tugasnya sekretaris daerah, sekretaris dewan? Jadi tugas sekretaris dewan itu adalah supporting daripada tupoksi fungsi DPRD. Jadi seperti ini misalnya, ini tugasnya sekretariat ini menyiapkan tempat ini. Jadi semua fasilitas sarana yang ada ini adalah tugasnya sekretariat DPRD. Termasuk bagaimana kita untuk nyaman di sini, listriknya terbayar, bersih, kita pasang layar, ini banyak sekali layar yang terpasang sini, ya. Nah, untuk pelayanan operasional kepada anggota dewan itu adalah tanggung jawab daripada sekretariat DPRD. Ya, termasuk makan minumnya, termasuk kegiatannya, termasuk personil yang kita siapkan. Kalau kami di sini itu jumlahnya 212 orang. Ini kalau 212 berarti 212 nih, ya seperti usaha lagi kalau 212, ya itu. Jadi salah satu tugas dari sekretariat adalah menjadi fasilitator untuk persidangan. Nah, di sini ada sekalian, ada namanya bagian umum. Nah, ini ada kepala bagian di sini, Pak Dr. Muhajir. Ada namanya bagian humas dan protokol. Itu ada Pak Ihsan, kepala bagiannya. Itu menangani bagaimana pemerintahan, bagaimana dihandle oleh bagian itu. Yang keempat adalah bagian perencanaan dan keuangan. Nah, bagian ini mengatur bagaimana hak-hak anggota DPRD. Ya, jadi anggota DPRD tunjangan perubahannya, ada tunjangan keluarganya, ada tunjangan dan gaji pokoknya sendiri. Ada 4 item itu yang diatur. Termasuk juga dengan hak-hak keuangan di kegiatan anggota dewan. Itu ada. Jadi kalau bilang sekwan itu kan berarti orangnya sekretaris DPRD. Kalau huruf K dengan huruf T sekwan itu berarti organisasinya sekretariat DPRD. Ya, jadi bedakan ya. Orang biasa tidak bisa bedakan antara sekwan dan sekwan. Asalnya bawahnya. Itu. Nah, tugas-tugas di persidangan tadi itu yang sudah jelaskan bahwa memfasilitasi rapat-rapat maupun sidang-sidang. Nah, kalau di sini ada rapat-rapat yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, rapat dengar pendapat. Itu mengundang stakeholder ketika ada aspirasi atau ada penyampaian masyarakat yang perlu disikapi. Ya. Nah, itu visualisasi yang pernah kita terima beberapa sekolah. Biasa seperti pengawasan itu di komisi.
dan pembentukan perda itu ada pansusnya, ya. Ataukah hal lain yang ada pansusnya, misalnya ada hal yang akan dibahas lain, kejadian-kejadian yang menjadi perhatian publik di Kota Makassar. Nah, yang terakhir adalah rapat paripurna. Nah, ini anak-anak sekalian perlu kita sampaikan. Yang namanya rapat paripurna itu ada ruangannya tersendiri di lantai 3. Ya, sebentar kalau masih ada waktu bisa jalan-jalan melihat yang ruangan-ruangan yang mana dibuat untuk rapat. Salah satunya ini adalah rapat badan anggaran. Ganggu silaturahmi atau lebih dikenal mengganggu hubungan kita, karena biasanya ketika ada yang kalah tidak semua orang siap untuk kalah, dan semua peserta biasanya selalu siap untuk menang, tapi tidak siap untuk kalah. Tapi kalau lebih umum ya haruslah bisa menerima bahwa ini adalah kita kompetisi, dan itulah cikal bakal demokrasi awal-awal waktu masih SMP, karena SD kan tidak ada OSIS. SMP sudah ada, dilanjutkan lagi ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Jadi bagaimana bisa membangun kepercayaan teman-teman sudah yang terpilih. Jadi kita sudah bisa baca bahwa dengan cara bertingkah dan berperilaku yang baik, saya yakin dan percaya ada yang calon itu kami menyampaikan visi dan misi ya, menyampaikan visi dan misi dan punya tim, dan kita bisa baca di sini juga bagaimana caranya supaya bisa terpilih, apa yang Anda harus lakukan. Saya rasa pasti suksesnya semua sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Minimal memperkenalkan diri, memperkenalkan visi dan misi, dan bagaimana caranya juga apalagi namanya rencana-rencana kerja yang akan dibuat ke depan, apa yang harus dilakukan. Tapi satu yang harus dipesankan pada ketua OSIS-nya, bangun silaturahmi yang baik secara intern dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan eksternal. Maka saya teringat waktu kami sama kami dulu, ibu kepala sekolah, saya buat namanya siswa kreatif. Jadi kami membuat pertemuan para pengurus OSIS, itu ada siswa kreatif kami inisiasi, dan pada waktu itu saya masih ingat Pak Agung pernah mengundang kami karena membawakan beberapa pertemuan siswa kreatif. Dan siswa kreatif itu kami pilih yang masuk dari 5 sampai 10 besar dalam kelas. Baik Bapak Ibu sekalian, tentang belajar. Tadi yang disampaikan oleh Pak Seko, saya menurut saya Pak Seko. Dulu kami belajar dengan kaki. Saya dulu membaca masih dengan kaki. Waktu SMP tidak ada listrik kami, jadi kami pakai masih lampu minyak ya, lampu minyak. Jadi kami pakai di kampung, di lampu masih pakai lampu minyak. Jadi luar biasa perjuangan kami. Tapi prinsip bagi kami adalah saya selalu pegang ya, dan ingat kata-katanya mantan Menteri Pertanian, kita boleh lahir dalam keadaan miskin, tapi jangan kita dikubur dalam keadaan miskin. Untuk merubah itu, kebersihan dan kebenaran hanya bisa diputus dengan rajin bersekolah, rajin belajar. Kalau ada semua ya, saya rasa semua pasti ingin perubahan yang lebih baik di masa depan. Bapak Ibu sekalian, dan saya ingin menyampaikan, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah ingin mengatakan bahwa orang sekolah itu orang kaya yang bisa sekolah. Sekarang banyak ibu saya ada sekolah di desa, dan saya termasuk orang alumni dari sekolah di desa. Dari sekolah di desa, barangkali waktu pertama kuliah, selesai SMA mungkin banyak bisa tidak kuliah, tetapi dapat sekolah di desa, alhamdulillah bisa seperti hari ini. Makanya memperkenalkan diri, saya juga termasuk warga BDPU. Saya warga BDP, saya warga BDP. Ada yang nama Aib di sini? Ada? Aib ya? Aib ada. Ya. Kalau saya adalah tinggal di Aib di kawasan sentral, yang daerah banjir. Tapi saya juga senang sekali di sana karena suasananya baik dan nyaman. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selalu saya ingatkan kalau ingin sukses, ingin lebih baik masa depan, jangan lupa belajar. Belajar dan belajar terus dilakukan sampai kapanpun. Itu yang terakhir. Terima kasih yang sangat luar biasa atas penjelasan yang telah diberikan kepada kami semua dan terkhusus kepada anak kami. Terima kasih yang tertiga kami ucapkan kepada Bapak Saudara Tiga. Apalagi Ananda sudah di samping menerima ilmu, Ananda menerima tips yang luar biasa untuk menjadi orang-orang yang hebat ke depannya. Semoga Ananda kami yang hadir di pagi hari ini Pak menjadi penerus-penerus, Ananda yang cerdas semua menjadi penerus bangsa kita, khususnya memajukan Kota Makassar ini Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Saja pasti yang ada di dunia, bukan hanya sekedar di ruangan ini saja. Terima kasih lagi yang tak terhingga, silakan Anda dari CCTV, kemudian ingat ya masing-masing sampahnya.
Baik, kita akhiri pertemuan kita di pagi hari yang luar biasa ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak menikmati hidangan makanannya. Terus nanti sebentar kegiatan ini nanti ada yang tadi itu yang bicara tadi itu kakak Oca Aminanya ya Pak Akbar Rasid, Inggris dari kakak Oca. Beliau juga pernah di dinas pendidikan. Sekarang beliau kasih waktu perlengkapan di sini. Yang punya ini barang-barang semuanya kakak Oca. Nah, sebentar ini kakak Oca yang mengajak kita ya untuk berkeliling atau nanti berdiskusi apa lagi silakan. Karena kami harus melanjutkan beberapa agenda yang lain. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah, para guru dan anak-anak sekalian atas atensinya, ya, memberikan kesempatan kepada murid untuk artikulasi dari Kota Makassar. Terima kasih, Pastor Clara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua berdiri nanti. Oke, ya. Nanti orang dekat kamera, orang besar. Tidak perlu.